Shalom saudara yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kita percaya bahwa kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari kami sampai saat ini. Kami ada Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Kami kuat menghadapi berbagai macam kehidupan ini karena ada Engkau yang menolong kami dan menguatkan kami. Terima kasih Yesus. Saat ini kami akan datang memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah kami yang layak kami sembah dan kami puji. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkaulah sumber kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Engkaulah satu-satunya di dalam hidup kami. Engkaulah sumber kami. Haleluya. Anugerah
Yesus, Engkaulah sumber kami. Engkau sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Jesus, you are the center of our life. Center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. The center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, yeah. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Hey. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart
confess you, Jesus. Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about the heaven. Jesus be the It's all about you, Jesus. You are the center of our life. Engkau sumber kami, Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila Engkau mengurapi Bapak Gembala kami, ada hikmat marifat Allah yang menyertai dia saat dia berkata-kata mengenai firman.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kami mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama boleh katakan, amin. Sebuah sukacita saya dapat jumpa lagi dengan setiap saudara. Saya percaya setiap jemaat Tuhan baik dan sehat dalam segala sesuatu. Katakan amin. Saudara, saya sedang menyampaikan seri khotbah berdayakan talentamu. Bilang sama sebelahmu, berdayakan talentamu. Berdayakan talentamu. Puji Tuhan. Sejak semula Tuhan menciptakan semuanya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Dan sampai hari ini saya yakin banget Tuhan tetap punya rancangan yang sama. Tuhan mau melihat setiap area kehidupan kita sungguh amat baik. Diri kita, pribadi kita sungguh amat baik. Keluarga kita, komunitas kita, kota kita, bahkan bangsa kita. Sungguh amat baik. Nah saudara, supaya semua yang dijadikan Tuhan sungguh amat baik, maka sejak semula Tuhan itu menempatkan manusia di Taman Eden itu. Tuhan menempatkan mereka dan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk apa? Mengusahakan. Ya, saya ulangi, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, supaya semuanya tetap sungguh amat baik. Nah, karena rancangan Tuhan bagi kita dan kehidupan ini sungguh amat baik, maka saudara Tuhan memberikan kepada kita talenta itu. Saudara bisa sebut talenta itu adalah kecerdasan, bakat, karunia-karunia. Tuhan kasih ini potensi supaya apa saudara? Supaya kita ini saudara punya kemampuan kreativitas ya untuk mengelola semua yang sungguh amat baik yang sudah dikerjakan oleh Tuhan ini saudara tetap sungguh amat baik ya. Puji Tuhan, itulah sebabnya maka Tuhan mau saudara kita memberdayakan talenta-talenta kita. Nah, malang ya ada orang-orang yang malah menjadi perusak. Karena apa? Karena mereka tidak memberdayakan talentanya. Mereka disebut oleh Tuhan yang memberikan talenta itu sebagai hamba yang jahat dan malas. Saudara bisa baca dalam Matius 25 ayat 26. Akibatnya apa? Orang ini tidak mengalami semua rancangan Bapa yang sungguh amat baik. Nah, ada orang-orang dalam kehidupan ini yang terus-menerus mengalami keadaan yang disebut kemalangan-kemalangan, ya atau keadaan-keadaan yang buruk. Tidak berarti itu karena penderitaan murni karena dari Tuhan atau diizinkan Tuhan. Seringkali terjadi oleh karena orang itu tidak berdayakan talentanya. Dalam Matius 25 ayat 30 dikatakan, nah ini akibatnya nih, kalau tidak berdayakan talenta. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ngeri gak saudara? Iya kan, kalau kita gak berdayakan talenta kita akibatnya ngeri banget. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah saudara ayat 30 dari Matius 25 ini saudara tidak hanya berbicara mengenai kebinasaan kekal yang nanti. Tetapi sebetulnya lebih kepada akibat bagi mereka yang tidak memberikan talentanya saat ini. Mereka ini saudara-saudara mengalami satu kondisi yang disebut kegelapan. Kegelapan yang menakutkan, kegelapan yang pekat dan penyesalan-penyesalan hidup. Jadi saudara yang kekasih, akibat dari tidak memberikan talenta itu saudaraku, wow, ngeri sekali saudara, menyakitkan sebetulnya. Jadi lebih baik kita memberdayakan talenta kita. Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik bagi umat Israel. Ya, sebab itu Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan menyiapkan sebuah tempat yang disebut Promised Land, tanah perjanjian. Tempat yang berlimpah susu dan madunya. Di situ mereka makan tidak perlu berhemat karena itu tempat kelimpahan, tempat kemakmuran. Beda sekali sama di Mesir, saudaraku ya. Nah, tetapi saudara-saudara, untuk
berada di tanah perjanjian itu tidak otomatis terjadi, saudara. Kita perlu kerjasama sama Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28, di sini kita belajar satu prinsip. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, kata Tuhan turut bekerja itu dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah sunergeo. Kita kenal istilah ini sekarang, sinergi. Jadi perlu ada sinergi saya dengan Tuhan, ada kolaborasi, ada kerjasama, ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang saya harus lakukan. Nah, saudaraku yang kekasih, penting sekali untuk kita mengerti hal ini, bahwa untuk dapat menduduki tanah perjanjian, salah satu mentalitas penting yang harus dimiliki kalau kita mau ada di situ adalah rajin. Katakan rajin. John Maxwell berkata, bekerja keras sekarang, merasakan hasilnya nanti. Bermalas-malas sekarang, merasakan akibatnya nanti. Saudara, hamba yang tidak memberikan talenta tadi disebut jahat dan malas. Hari ini saya mau bicara mengenai rajin. Yosua 18 ayat 3 dicatat begini. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Wah, ternyata mereka ini malas sekali. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara, tanpa kerajinan yang proaktif, maka umat Israel walaupun sudah dekat, sebentar lagi memasuki tanah perjanjian, mereka nggak bakal menikmati tanah perjanjian. Saudara, kalau hanya bermodalkan keinginan untuk menikmati tanah perjanjian, tidak otomatis kita ada di situ. Perlu kerajinan yang proaktif, katakan kerajinan yang proaktif. Disebut dalam Hakim-Hakim 18 ayat 9, jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka. Sebab kami telah melihat negeri itu. Ya, mereka sudah melihat negeri itu, artinya posisi mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian. Dan apa yang mereka lihat dikatakan, dan memang sangat baik. Wah, tempat itu sangat baik sekali. Tapi ini masalahnya. Mereka ternyata masih tinggal diam. Mereka ini pasif atau mereka ini malas. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi, memasuki dan menduduki negeri itu. Saudara, jadi kalau ada orang yang tidak menikmati janji-janji Tuhan, anugerah Tuhan di tanah perjanjiannya, kemungkinan besar itu disebabkan karena kemalasan. Ya. Itulah sebabnya saudara, hari ini Tuhan mau kita rajin. Bilang sama sebelahmu, rajin kamu ya, rajin. Amsal 6 ayat 9 sampai 11 dicatat begini. Hai pemalas. Wah, kalau ada yang pemalas ini langsung bangun ini ya. Hai pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka ini yang terjadi, ayat 11. Datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Jadi kemiskinan itu terjadi sebetulnya oleh karena banyak malasnya. Ya. Kemalasan itu mengakibatkan kemiskinan. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Oke, kalau begitu gimana kalau kita mulai hari ini rajin? Sebab akibat dari kemalasan itu kan ngeri ya.
ya kita akan mengalami keadaan-keadaan yang buruk dalam hidup kita. Kemiskinan, kekurangan, ya kondisi-kondisi kegelapan dalam kehidupan kita, penyesalan-penyesalan. Jadi lebih baik kita rajin. Nah, gimana supaya bisa rajin? Saya berikan kepada saudara tipsnya ya, bagaimana supaya jadi rajin. Yuk saya ajak kita baca Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, waduh penulis kalau udah ngomong sama pemalas itu digunakan kata hai. Diteriakin, saudara. Hai pemalas. Kalau ada orang yang kelihatan malas di kananmu, di kirimu, teriak sama dia, hai pemalas, hai pemalas. Sorry ya, jangan ada yang tersinggung. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, kita mau belajar dari semut ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, dari beberapa ayat ini kita akan belajar 3 tips menjadi orang yang rajin. Ya, jadi saat ini kita akan ngalamin revolusi rajin. Nah, kunci untuk menjadi rajin sebetulnya adalah buat goal setting kehidupan. Pertama, saudara ya. Pertama, saudara perlu punya impian dan tujuan. Kenapa perlu punya impian dan tujuan? Sebab ini menjadi internal motivationmu, motivasi sesuatu yang menggerakkan kita. Tanpa ada impian, tanpa ada tujuan kita tidak bisa, saudaraku, melakukan sesuatu dengan bersemangat, dengan bergairah. Ya, kecenderungan kita adalah pasif dan malas kalau tidak ada impian, kalau tidak ada tujuan, kalau tidak ada sesuatu yang kita mau raih, kalau tidak ada, saudaraku, goalnya, kalau tidak ada upah yang kita mau dapatkan. Jadi penting sekali impian dan tujuan ditetapkan sejak awal. Ya, ketika ada impian dan tujuan, maka saudara tentu ada usaha. Usaha untuk mendapatkannya, usaha untuk ya mewujudkan itu. Kita perlu menginginkan semua yang sungguh amat baik dalam anugerah Bapa. Itu sebuah keinginan yang baik sekali, ya karena memang Tuhan mendesain kehidupan kita untuk itu. Rancangan Tuhan buat kita, rancangan damai sejahtera. Betul? Masa depan yang penuh harapan, ya kan? Ini semua rancangan Tuhan buat kita. Dan kita harus sepakat, kita bilang yes. Aku mau Tuhan itu terjadi dalam hidupku. Nah, ketika saudara kita juga sepakat, kita juga punya impian dan tujuan seperti itu, maka saudara ada satu kekuatan yang menggerakkan kita. Ya, ada sesuatu yang kita bisa kerjakan dan mau kerjakan oleh karena kita mau mewujudkan impian kita atau mencapai tujuan kita. Naluri dasar manusia itu adalah mengejar kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Yaitu naluri dasar daripada manusia. Nggak mau sengsara, tapi mau hidupnya nikmat. Sebetulnya ini sebuah kekuatan motivasi. Karena kita pingin hidupnya yang baik, nyaman, kita menikmati hidup ini dan kita tidak mengalami yang namanya kesengsaraan, maka saudara sudah pasti ada upaya-upaya dalam hidup kita untuk terhindar dari kesengsaraan dan saudaraku hidup dalam sebuah kenikmatan yang kita dambakan, bukan? Sebab itu saudara, kita dapat mewujudkan itu dengan apa? Kerajinan. Melalui kerajinan kita dapat mewujudkan impian kita dan tujuan-tujuan kita dapat capai kalau kita rajin. Ya seperti dicatat Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tapi sebaliknya kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah kalau kerja paksa ini kan kesengsaraan, saudara.
Iya kan? Kita mau menghindari ini bukan? Ya kecuali Anda memilih untuk kerja paksa gitu ya. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 27. Jadi kalau mau dapat harta yang berharga, rajin. Ya. Jadi berkatnya besar Bapak Ibu. Rewardnya, upahnya itu luar biasa. Kalau saudara mau mengalami, menikmati anugerah Bapa yang terbaik dalam hidupmu, dan tidak mengalami yang disebut kesengsaraan karena kebodohan kita sendiri, ya, karena kemalasan kita, maka jadilah apa? Rajin. Katakan, aku rajin. Puji Tuhan. Yang kedua, supaya rajin. Kalau yang pertama tadi supaya rajin perlu tetapkan impian, punya tujuan. Itu akan memotivasi Anda untuk mewujudkannya, untuk mengejarnya. Dan caranya adalah rajin. Yang kedua adalah manajemen waktu. Kita ditaruh dalam ruang waktu, dalam batas waktu di alam natural ini. Jadi kita mesti manage waktu. Karena kita dalam batas waktu, maka kita nggak bisa membuang-buang waktu. Nah ketika kita mempunyai impian, tujuan, kita mesti membuat perencanaan bagaimana mencapai impian dan tujuan itu di dalam batas waktu. Kita perlu buat perencanaannya. Ya, kita perlu buat rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ya kan? Nah manajemen waktu ini penting sekali karena dengan manajemen waktu ini kita tahu apa yang harus kita kerjakan hari ini. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan minggu depan, bulan depan. Ya, karena ada goal yang kita mau capai. Ini yang membuat kita bisa rajin. Oke. Saya ajak saudara baca dulu Amsal 10 ayat 3 sampai 5. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Perhatikan, jadi kalau ada orang menderita kelaparan jangan salahin Tuhan. Lalu kalau ada orang kelaparan kenapa? Ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin. Nih, orang yang malas, yang gak rajin, ini membuatnya miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayat yang kelima. Perhatikan, siapa mengumpulkan pada musim panas. Perhatikan kata musim. Musim itu bicara satu waktu tertentu. Kalau kita bicara musim ini ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ya kan? Ada berbagai musim-musim dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga, saudaraku, ada batas-batas usia kan? Dari 0 tahun, kemudian bertumbuh, bertambah usianya. Ya kalau saya saat ini sudah kepala 5. Ya, ada saudara yang kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 6, kepala 7. Ya, artinya apa? Hidup ini harus dikelola dengan baik, dirancanakan. Gak bisa kita ngalir begitu saja, saudara ya. Nah, karena saudara kita ada dalam batas waktu, maka kita perlu membuat perencanaan waktu untuk mewujudkan impian-impian dan tujuan-tujuan kita. Kita perlu kelola waktu dengan baik, punya rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Dan supaya saudara rajin, maka biasakan, ini yang saya lakukan, buat list apa yang harus saya lakukan hari ini, atau to-do listnya. Apa yang harus saya kerjakan hari ini? Jadi saya biasakan punya kertas-kertas kecil, ya lembaran-lembaran kecil yang saya selalu membuat catatan, entah malam sebelum tidur atau pagi-pagi ketika saya bangun, apa sih yang saya harus kerjakan, selesaikan hari ini? Buku apa yang harus saya baca, siapa yang harus saya hubungi, ya apa yang harus saya kerjakan, itu yang saya tulis. Dan puji Tuhan, saya puas sekali ketika saya bisa menyelesaikan semua yang saya catat hari itu. Nah, dengan saya catat atau saya buat catatan list to do saya,
maka saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Itu juga menjadi alasan buat saya untuk bekerja atau rajin. So kalau saya nggak ngerti apa yang harus saya kerjakan ya, maka kecenderungannya atau bawaannya adalah apa? Pasif. Karena kita bingung, jadi malas. Ya, dan akhirnya kita membiarkan waktu berlalu begitu saja, nggak ada yang kita hasilkan. Hari itu nggak ada yang kita selesaikan. Hari itu kita menunda-nunda hal-hal yang harusnya kita kerjakan hari itu, dan akhirnya bertumpuk-tumpuk dan akhirnya menjadi beban yang lebih berat lagi buat kita. Ya, itulah sebabnya penting sekali list to do-nya, dan kita biasakan untuk disiplin, biasakan untuk kita mau lakukan. Ya, jangan menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan hari ini atau selesaikan hari ini. Sebab kalau kita menunda-nunda, waduh, jadi numpuk. Ya, kita tambah stres, lalu akhirnya semua berantakan atau nggak ada yang kita kerjakan dan selesaikan. Ya, jadi ini yang saya lakukan list to do-nya. Nah, ini bagian daripada manajemen waktu supaya kita tetap bergairah untuk bekerja, melakukan ini dan itu, beraktivitas, atau kita rajin hari ini. Katakan rajin hari ini. Yang ketiga, bagaimana supaya kita rajin? Proaktif, sama seperti tadi, semut tadi proaktif. Ya, oke. Nah, proaktif itu apa, saudaraku? Saya artikan proaktif itu yang pertama sebagai keputusan melawan mood, melawan suasana hati. Nah, suasana hati itu kan berubah-ubah ya kan. Sebentar rasanya kok seneng banget, sebentar rasanya kok sedih, ada sebentar rasanya kosong, ya sebentar rasanya gelisah, sebentar semangat, sebentar males, sebentar ya kayak begitu saudaraku ya. Nah, ini mood. Nah, kita harus bisa melawan mood negatifnya. Suasana hati buruk perlu kita lawan. Ya. Jangan ikutin. Kalau kita ikuti cenderungnya apa? Pasif, malas. Dan kalau sudah pasif dan malas, tubuh ini sudah malas. Waduh. Kita udah rasanya kok hidup ini kita nggak nikmati lagi, saudara. Ya, gampang stres, gampang depresi, saudaraku ya kan. Pikirannya macam-macam, saudaraku. Sebab itu kita mesti bisa kelola mood kita dengan baik. Ya, jadi proaktif itu keputusan melawan mood yang nggak baik. Oke. Proaktif artinya apa? Inisiatif. Perlu ada inisiatif, saudara. Ya, jangan mati langkah. Selalu temukan caranya gimana. Sebab saya mau beritahu, tidak ada masalah dalam kehidupan ini yang tidak ada solusinya. Tidak ada masalah dalam kehidupan ini yang tidak ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluar. Ya, dan selalu ada cara untuk mengatasi berbagai macam persoalan kehidupan ini. Ya, selalu ada jawaban. Selalu ada. Sebab itu, yuk cari tahu gimana caranya. Ya, inisiatif, jangan nunggu. Iya kan? Bahkan mujizat itu terjadi, saudaraku, bukan karena kita menunggu. Seringkali perlu langkah pertama. Ketika kita ngambil langkah pertama, maka kita melihat mujizat. Kalau kita nggak ngambil langkah pertama, nggak ada mujizat. Ya, banyak orang nggak mengalami mujizat, keajaiban Tuhan dalam hidupnya karena apa? Hanya apa? Nunggu. Kapan terjadi? Berharap seperti itu. Ya, nah. Tuhan mau, saudara, kata menanti-nantikan Tuhan itu artinya apa? Kita itu terlilit dengan Tuhan. Ya, kita itu punya persekutuan yang melekat dengan Tuhan. Ya, yang intim dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti pasif, saudara. Tetap kita aktif dalam tuntunan Tuhan. Aktif dalam kreativitas hikmat yang Tuhan berikan buat kita, saudaraku. Ya kan, selalu cari tahu caranya gimana. Ini harusnya diselesaikan dengan cara apa, saudara. Karena selalu ada pintu yang bisa terbuka buat setiap kita. Selalu ada sumber-sumber. Tapi seringkali sumber itu ada di sana atau ada di sana. Dan kita nggak bisa nunggu di sini. Kita harus pergi ke sana. Jumpai sumbernya. Iya kan? Sampai sini ngerti ya? Nah, ini orang yang proaktif, bukan reaktif. Proaktif. Ya, kalau proaktif itu orang yang punya iman.
Reaktif itu orang yang gak punya iman. Dan orang yang proaktif adalah saudara orang yang produktif. Kenapa? Karena dia kreatif, dia aktif. Nah, jadi produktif. Ya, kita mesti produktif, tetap produktif. Usia berapapun kita tetap produktif. Iya kan? Dan orang yang proaktif adalah orang yang extra mile. Ya, extra mile yang mau lakukan lebih dari target, lebih daripada yang diharapkan. Ya, orang yang saudara mengambil tanggung jawab lebih. Ya, orang yang tidak mau hanya sekedar pas-pasan atau mentalitas mediocre setengah lumayan asal jadi. Tapi selalu ada prinsip, aku mau jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Nah ini extra mile, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau Anda sedang sekolah hari ini sebagai pelajar, Anda sedang belajar juga sebagai mahasiswa, bukan hanya untuk menjadi pinter, tapi ini mentalitas penting harus Anda miliki. Jadilah rajin. Belajar bukan hanya sekedar untuk tambah pengetahuan, tapi jadilah orang yang lebih rajin lagi setelah belajar. Ya. Sebagai karyawan, yang dicari dari Anda juga adalah kerajinan. Semua negara maju dengan talenta-talentanya, dengan teknologinya, dengan ekonominya yang hebat, itu terjadi, itu ada, itu hadir karena orang-orang rajin, orang-orang yang berdayakan talenta mereka. Michael A. Porter, Profesor Harvard University, spesialis manajemen strategis dan keunggulan kompetitif. Dalam satu kuliah umumnya di Jakarta, dia menyatakan begini, mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Ini fakta yang dikemukakan oleh sang profesor ini. Indonesia itu bukan kurang sumber daya manusianya yang pinter, banyak sekali, berlimpah-limpah orang pinter di negeri ini. Indonesia masalahnya juga bukan kurang sumber daya alam. Wow, Indonesia ini kaya raya, berlimpah-limpah, betul? Tetapi persoalan terbesar daripada Indonesia adalah mentalitas buruk. Saya ulangi, mentalitas buruk dari sumber daya manusianya. Dan salah satu ciri yang dominan dari mentalitas buruk itu adalah kemalasan. Mari kita ubah. Kita ubah ini dengan kerajinan. Kalau Anda hari ini punya alasan gak rajin, gak giat, gak terlalu aktif karena punya talenta yang biasa-biasa saja. Dan hanya orang punya talenta yang luar biasa yang bisa menghasilkan hal yang luar biasa, saya beritahu Anda keliru. Sebab talenta yang biasa dapat menjadi luar biasa karena rajin. Saya ulangi, talenta yang biasa dapat menjadi luar biasa karena apa? Rajin, ya. Ini ada riset, ada penelitian oleh para psikolog musik Australia, Gary McPherson dan James Renwick. Mereka meneliti seorang gadis 13 tahun selama beberapa tahun di bidang alat musik tiup klarinet. Saudara, Clarissa ini, saudaraku, tidak punya bakat musik sama sekali. Tidak punya. Ini berdasarkan dua hal. Berdasarkan hasil tes bakat dan perilakunya. Dan berdasarkan pengakuan dari orang tua Clarissa sendiri dan guru-guru dari Clarissa. Dia buruk dalam hal pendengaran dan ketidakpekaan terhadap musik. Dan motivasinya di bawah standar. Namun saudaraku, riset ini, eksperimen ini dilakukan kepada Clarissa. Ya, dia dipaksa oleh orang tuanya untuk berlatih musik. Ya. Dan dia mulai lakukan latihan secara rutin setiap hari sedikit demi sedikit.
Dan terus terang laporannya bahwa permainannya itu tidak berkembang dengan baik. Berbulan-bulan buruk. Tetapi saudara, dia terus konsisten melakukannya selama beberapa tahun dan hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata kemudian Clarissa menjadi orang yang terkenal dalam lingkungan ilmu pengetahuan musik karena dia berlatih secara rutin sedikit demi sedikit. Awalnya karena terpaksa, karena dipaksa dan dia terpaksa. Tapi kemudian dia mahir bermain musik. Dari orang yang tidak berbakat, kemudian dia menunjukkan sebuah skill musik kelas dunia. Kok bisa? Yes, ternyata saudaraku dikatakan oleh para ahli saraf otak bahwa di dalam otak manusia ada saraf belajar yang disebut myelin. Yaitu satu kemampuan yang ditaruh di dalam saraf otak kita yang ketika kita dipaksa untuk belajar sesuatu dan kita terus berlatih dan belajar sesuatu yang kita nggak suka atau kita nggak punya bakat itu. Tetapi ketika kita dengan rutin terus-menerus lakukan dan lakukan dan lakukan dengan latihan yang mendalam, maka ternyata kita menjadi bisa, menjadi mampu, menjadi skillful. So, tidak ada alasan. Apapun talenta yang Anda miliki, sesederhana apapun itu, come on, hari ini berdayakan itu. So, jadilah orang yang rajin, produktif. Thomas Alva Edison mengatakan, sukses adalah milik mereka yang rajin dan giat bekerja. Tuhan memberkati. Cuma terkasih sebuah kesempatan yang luar biasa sekali. Saat ini kita dapat bersekutu dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus. Amin. Siapkan roti dan anggur saudara saat ini. Thank you Jesus. Praise the Lord. We bless you Jesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang telah selamatkanku. Kaulah harta, yes Lord, yang tak ternilai, amen, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami kagum akan karya pengorbanan-Mu buat kami ya Tuhan Yesus. Mari angkat roti dan anggur saudara dan ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk juga memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus, tubuh-Mu yang sedang Kau pecah-pecahkan bagiku.
Terima kasih buat darah-Mu Yesus yang sudah Engkau curahkan bagiku. Yes, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darah-Nya. Kita telah ditebus dari dosa dan segala akibat dosa itu. Kita sudah dibebaskan. Katakan, aku bebas, aku bebas, aku orang yang merdeka di dalam Kristus. Kurabada-bada basyadara lama, takarababa basyata karada baba baso. Karyamu besar bagiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, imani karya penebusan Kristus hidupmu. Kau disembuhkan, kau dilepaskan, kau dibebaskan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Thank you Father Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan katakan, Tuhan, hari ini aku memilih untuk rajin. Yes. Thank you Jesus. Kurabasyara. Kupatahkan setiap roh kemalasan dalam diri jemaat Tuhan. Aku bebaskan mereka dalam nama Yesus. Dan aku katakan setiap jemaat Tuhan rajin. Yes. Mewujudkan semua yang sungguh amat baik. Dalam rancangan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam hidupmu. Oh haleluya, terima dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Hari ini aku memilih untuk rajin. Jadilah kuat dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Alami penyediaan Tuhan. Alami. Tuhan memperlakukan kau dengan ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku bersyukur Bapa, menyerahkan semua jemaat Tuhan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang rajin katakan amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan dengan iman dan dengan penuh sukacita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mengangkat amplop persembahan dan sama-sama kita mendeklarasikannya. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan kami percaya apa yang kami sudah deklarasikan terjadi dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan persembahan yang kami Tuhan Yesus sudah berikan, biarlah Tuhan
benar-benar Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami sudah tabur, bisa Tuhan memberkati akan pekerjaan-Mu, dan kami yakin dan percaya juga Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami keluarga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini. Dan kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, gembala kami Tuhan Yesus, Pak Bram, Engkau selalu mengurapi hamba-Mu ini. Roh hikmat, pewahyuan, kuasa, Engkau selalu nyatakan dalam hidupnya Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus Engkau percayakan hamba-Mu melayani, pakai dahsyat luar biasa, tanda heran selalu menyertai akan setiap pelayanannya. Sehingga melalui hidupnya, melalui pelayanannya, nama Tuhan semakin dipuji, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga, istri Ibu Sheryl dan ketiga anaknya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, selalu menyertai akan keluarga Pak Bram. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami menyerahkan Tuhan Yesus, Gembala Rasuhili kami Tuhan Pak Wiryo Hadi bersama dengan tim elders yang ada di GBI WTC Pusat Tuhan. Engkau selalu menyertai mereka, Engkau selalu Tuhan memakai dahsyat luar biasa setiap pelayanan mereka Tuhan, agar supaya melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan boleh percayakan kami Tuhan ada di bangsa ini. Dan kami tetap selalu berdoa Tuhan, kami tetap selalu mendoakan bangsa ini supaya bangsa ini tetap selalu aman, tentram dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat presiden kami, wakil presiden. Begitu juga Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Berikan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, agar supaya mereka bisa Tuhan menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan benar dan takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam mereka Tuhan menangani COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, hikmat daripada-Mu Tuhan Kau berikan bagi mereka Tuhan. Kekuatan juga Kau berikan bagi mereka Tuhan. Penyertaan, perlindungan Engkau berikan bagi Tuhan mereka Tuhan, agar supaya mereka Tuhan bisa melakukan tugas dan tanggung jawab ini Tuhan dengan benar-benar Tuhan, dan dengan ada perlindungan daripada-Mu Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan menyertai Tuhan setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan para medis yang ada Tuhan, yang menangani COVID-19 ini Tuhan, baik rumah-rumah sakit, klinik-klinik yang ada, perawat-perawat, dokter-dokter yang ada, begitu juga Tuhan dari security Tuhan, office boy, apapun, siapapun yang bertugas Tuhan, Engkau juga menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka tetap terproteksi Tuhan, mereka tetap terjaga, mereka tidak mengalami Tuhan virus corona Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang Tuhan yang sudah terinfeksi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan untuk mereka Tuhan bisa Tuhan melawan Tuhan akan virus ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan, mereka akan dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat masyarakat yang ada di bangsa kami. Biarlah Tuhan mereka tetap mengikuti protokol Tuhan yang pemerintah sudah anjurkan, sehingga COVID-19 ini tidak berkembang dengan luas lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini menjadi doa kami Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Oke, Selasa besok ya, akan ada VVIP bagi setiap pengerja. So pastikan semua pengerja ikut VVIP-nya ya. Oke, dan tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Saya percaya ada proteksi khusus, ada perlindungan khusus Tuhan atas setiap kita. Katakan amin. Tapi kita tetap harus berjaga-jaga, oke? Anda sehat, keluargamu sehat, lingkunganmu sehat, komunitas sehat, Indonesia sehat. Kita percaya badai ini pasti berlalu,
Dan di balik badai COVID-19 ini ada kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi ya. Oke, tetap bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasmu dengan baik. Dan kita tunggu tanggal mainnya untuk kita hadir bersama dalam kebaktian tatap muka atau kebaktian secara offline di tempat ini. Oke, kita siap untuk terima berkat Tuhan ya. Kita nyanyikan dulu lagu ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi harapanku. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman sekali lagi katakan bersama-sama. ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya, setiap kita sudah diberkati. Angkatlah hati dan kedua tanganmu. Melimpahlah engkau dengan berkat-berkat surgawi. Melimpahlah engkau dengan kasih karunia Bapa, dengan damai sejahteranya. Tuhan memberi kepadamu kekuatan, semangat yang diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Engkau akan terus terbang tinggi, naik dan naik. Perlindungan Tuhan atas hidupmu, pemeliharaan Tuhan atas hidupmu, penyediaan Tuhan atas hidupmu, penyertaannya atas hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang menjemput kita gerejanya, bahkan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Semua berkat ini mengalir melimpah atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.